Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda semua, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Nah, pembelajaran hari ini kita terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran Anda semua. Bagi yang tidak menghidupkan kamera, harap hidupkan dan silakan bersuara dan menjawab hadir. Yang pertama, Senja Putri Marlin. Apakah dengar saudara? Lailatul Afifah. Ibu hadir. Hadir, Bu. Maulid Rahmanisa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Baik. Irma Kurnia. Hadir, Bu. Erna Sinulinda. Hadir, Bu. Baiklah, ternyata semua hadir dan lengkap. Sebelum itu, materi kita hari ini adalah tentang Kingdom Protista. Nah, pada minggu kemarin kan kita udah mempelajari tentang Kingdom Monera. Apakah dari Ananda semua ada yang kurang paham atau bisa menjelaskan sekali lagi apa itu Kingdom Monera? Apakah ada yang tahu? Baik, Senja, silakan. Baik, Bu. Monera adalah kerajaan dari makhluk hidup bersel tunggal yang prokariotik. Klasifikasi Monera ada dua, Bu. Yang pertama Eubacteria dan kedua Archaebacteria. Itu aja, Bu. Baik, kepada Senja, jawabannya benar sekali. Kita berikan apresiasi kepada Senja. Tepuk tangan. Baiklah, itulah jawaban dari Senja dan jawabannya itu benar. Karena Kingdom Monera ini itu adalah struktur makhluk hidupnya itu sederhana dan memiliki membran inti atau sehingga kita sebut itu dengan prokariotik. Baiklah, itu singkat saja tentang materi minggu kemarin. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang Kingdom Protista. Ibu akan membagikan screen-nya terlebih dahulu. Apakah Anda semua bisa melihat di layar? Bisa, Bu. 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 Baiklah. Yang kedua itu materi kita adalah Kingdom Protista. Kingdom Protista ini adalah sangat berbeda dengan kingdom lainnya karena beberapa protista ini itu bersifat autotrof dan bersifat heterotrof. Kingdom Protista ini berbeda dengan Kingdom Monera. Kenapa? Karena protista ini memiliki membran inti itu disebut dengan eukariotik. Selanjutnya pada klasifikasi protista, protista ini kita bagi menjadi 3 kategori, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Yang pertama kita bahas adalah protista mirip jamur. Pada protista mirip jamur, pada dahulunya ini dikelompokkan pada kingdom fungi, namun pada sekarang umumnya para ahli itu telah mengelompokkannya ke dalam kingdom satu, yaitu kingdom protista. Dan protista ini waktu hidupnya itu adalah berbentuk uniseluler, namun protista mirip jamur ini dapat bergabung dan berkelompok sehingga membentuk organisme multiseluler. Nah, dari protista mirip jamur ini terdapat 3 filum, yaitu filum Myxomycota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Dan untuk filum Myxomycota itu disebut dengan jamur lendir. Warnanya pigmen kuning atau orange dan bersifat heterotrof.
Dan Myxomycota ini memiliki fase amoeboid, yaitu berinti banyak dan tidak dibatasi dinding kuat yang disebut dengan plasmodium yang dapat kita jumpai dalam siklus hidupnya. Contoh dari spesies Myxomycota adalah Fusarium sp. Bisa Anda lihat di layar. Nah, ini adalah contoh gambar dari jamur lender. Yang pada bagian A itu adalah jamur lender, dan kedua yang bagian B itu adalah spora dari jamur lender. Yang kedua dari anggota filum ini adalah Acrasiomycota. Di sini disebut juga dengan jamur lender uniseluler, dan pada dasarnya ia lebih mirip dengan protozoa uniseluler. Dan fase vegetatifnya itu merupakan sel yang berfungsi sebagai individu. Maksudnya, jika makanan tidak tersedia, sel-sel akan membentuk agregat atau kumpulan yang berfungsi sebagai unit. Yang ketiga adalah filum Oomycota, yaitu kita kenal dengan jamur air atau water moth, karat putih, white rust, dan downy mildew. Organisme ini terdiri atas hifa atau filamen atau benang halus yang membentuk bagian vegetatif jamur. Oomycota ini memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, dan pada umumnya jamur air ini merupakan pengurai yang tumbuh pada alga atau hewan mati. Contoh dari spesies Oomycota ini adalah Saprolegnia. Nah, ini adalah pada gambar yang Ibu tampilkan. Anda bisa lihat ini contoh dari jamur air yang pada bagian C. Di sini ada yang berbentuk warna putih, itu adalah jamur air, dan pada gambar itu ada bangkai kecoa, itu mungkin dari hewan mati yang sudah diselubungi oleh jamur. Kedua adalah protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan ini meliputi alga uniseluler dan multiseluler sederhana. Fosil alga ini ditemukan pada zaman Prekambrian 1,2 sampai 1,4 miliar tahun yang lalu. Nah, ini protista mirip tumbuhan ini sudah sangat lama ditemukan, yaitu sekitar 500 juta tahun yang lalu. Juga sering disebut dengan fitoplankton, dan protista ini multiseluler yang kita sebut dengan alga. Pada protista mirip tumbuhan ini dibagi menjadi 7 filum, yaitu Euclenophyta, Chrysophyta, Basilisophyta, Pyrrhophyta, Rhodophyta, dan Phaeophyta, serta Chlorophyta. Nah, kita bahas satu saja. Itu pada Euglenopitta ini mungkin kalian udah mendengar namanya, itu Euglenopitta. Berarti yang terpikir oleh kita itu adalah Euglena. Jadi untuk mengingat pada film ini kalian itu ingat aja Euglenopitta. Jadi contoh hewannya adalah Euglena. Yang kedua adalah Chrysophyta. Ciri-ciri dari film ini adalah alganya berwarna coklat keemasan, yang biasanya itu terdapat di air tawar dan juga terdapat di air laut. Contoh dari spesies Chrysophyta adalah Dinobrion. 3. Basilariophita, yaitu diatom. Anggota kelompok ini dapat hidup di air tawar dan air laut. Dan ia memiliki pigmen fotosintetik, itu untuk fotosintesis, itu seperti klorofil A, klorofil C, xanthofil, dan karoten. 3. Pyrrhophyta, itu dalam pergerakannya ia dibantu dengan 2 flagella yang mirip cambuk. Namanya juga ditutupi oleh membran sel, sedangkan lain. Maaf Ananda, tadi jaringan Ibu sedikit bermasalah. Saya ulangi kembali karena mungkin tadi jaringan bermasalah. Nah, yang ketiga itu adalah Rhodophyta, kita kenal dengan alga merah, yaitu memiliki pigmen phycoerythrin yang sangat banyak pada tubuhnya.
Sekali lagi saya minta maaf, mungkin jaringan di sini sangat jelek sehingga Zoom saya keluar terus. Baiklah, kita lanjut pada film berikutnya, yaitu tadi Phaeophyta, itu alga kecoklatan. Itu terdiri atas organisme multiseluler yang hidup di laut yang memiliki pigmen xanthofil atau pigmen coklat. Selanjutnya, Chlorophyta itu kita kenal dengan alga hijau. Ia mempunyai dinding sel, klorofil A, klorofil B, dan beta karoten. Untuk tabelnya, Ananda semua bisa lihat pada layar yang Ibu bagikan dan juga sudah Ibu bagikan di grup, mungkin nanti sejelasnya bisa dilihat. Dan yang selanjutnya tadi protista mirip tumbuhan dan sekarang adalah protista mirip hewan. Pada protista mirip hewan ini, dibagi menjadi 6 filum, yaitu Zoomastigopora, Rhizopoda, Apisolomplexa, Coleopora, Foraminifera, dan Actinopoda. Nah, pada tabel di sini Ananda semua juga bisa lihat pada Zoomastigopora itu mempunyai flagel, bergerak dan memangsa, umumnya uniseluler dan berkoloni. Dan sampai pada 6 filumnya itu, film terakhir adalah Foraminifera, bisa dilihat di layar dan pada file. Nah, untuk yang terakhir adalah peranan protista dalam kehidupan. Protista ini dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Banyak dari anggota protista ini bersifat parasit bagi manusia maupun makhluk hidup lain. Langsung kita masuk pada manfaatnya. Yang terbesar itu sebagai penghasil oksigen dan sebagai produsen terbesar di laut. Misalnya kita contohkan saja pada beberapa spesies, yaitu pada spesies diatom, yaitu pada filum Basilophita tadi, manfaatnya adalah sebagai bahan campuran penggosok, campuran pasta gigi. Yang kedua, chlorella, itu manfaatnya sebagai makanan sumber protein tinggi dan vitamin. 3 adalah Eusema, itu bahan pembuat agar-agar. Keempat, Paramecium, itu indikator air tawar yang tercemar. Kelima adalah Foraminifera, yaitu fosilnya sebagai petunjuk sumber minyak bumi. Baiklah, materi ini sudah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Apakah dari Ananda ada yang kurang memahami dari materi ini? Atau masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan. Ada, Bu. Iya, Lailatul Afifah. Silakan. Bu, apa yang membedakan protista mirip hewan dan tumbuhan itu, Bu? Apa? Coba lagi. Apa perbedaan protista mirip hewan dan tumbuhan, Bu? Tadi juga Ibu sudah jelaskan pada materi ini. Kingdom protista mirip hewan dan tumbuhan itu bisa kita lihat pada layar ini. Mungkin tadi Ananda mungkin tidak memperhatikan ya, tapi tidak apa-apa. Nah, yang membedakan dari protista mirip hewan dan tumbuhan itu, karena pada mirip tumbuhan, ia memiliki vakuola kontraktil, itu untuk menyimpan cadangan makanannya. Sedangkan pada protista mirip hewan, ia tidak memiliki vakuola, sehingga itu membedakannya. Dan juga pada protista mirip hewan ini, dia memiliki yaitu namanya sitosol, itu sedangkan pada tumbuhan dia tidak memiliki itu. Itu salah satu yang membedakan dari protista mirip tumbuhan dan mirip hewan.
Apakah saudari Lailatul Afifah bisa memahami atau ingin bertanya lagi? Bisa, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah paham? Baiklah. Apakah yang lainnya masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami? Tidak. Kalau tidak, dari materi yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir ini, apakah ada yang bisa... Maaf, jaringan di tempat Ibu mengalami kesalahan, jadi sering keluar dari Zoom. Nah, dari materi ini, apakah dari salah satu Ananda bisa memberikan kesimpulan pada materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Iya, saudari Irma, silakan. Maaf, mungkin Jadi Ibu ini diklasifikasikan menjadi 3 buah, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan. Protista mirip jamur ini terbagi lagi menjadi 3 filum, yaitu Misomycota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Sedangkan protista mirip tumbuhan terbagi menjadi 7 filum, yaitu Auclenophyta, Thyrisophyta, Bacillophyta, Pyrrhophyta, Rhodophyta, Phaeophyta, dan Chlorophyta. Sedangkan protista mirip hewan atau Protozoa campuran penggosok, campuran di chlorella sebagai sumber tinggi vitamin. Yang ketiga, Auteuma sebagai bahan pembuat agar. Yang keempat, Paramecium tawar dan tercemar. Foraminifera sumber dan lagi. Baik, Irma, apakah sudah menjelaskan semuanya tadi? Apakah sudah memberikan kesimpulan? Maaf, tadi Zoom Ibu keluar masuk sehingga Ibu tidak bisa mendengar dari kesimpulan yang Anda sampaikan. Namun tadi teman-teman semua sudah mendengarkan kesimpulan yang Irma paparkan, bukan? Iya, Bu. Dengar. Iya. Baiklah, terima kasih kepada Irma Kurnia, dan kita berikan apresiasi yang sangat besar sekali. Tepuk tangan. Nah, untuk mempersingkat waktu, ada dengar suara Ibu? Halo? Baiklah, benar yang disampaikan oleh Irma tadi, karena dari protista ini terbagi ada yang mirip hewan dan ada juga yang mirip tumbuhan. Dan protista yang mirip tumbuhan itu seperti protista mirip jamur dan filumnya ada terdiri dari 3, yaitu Myxomycota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Dan untuk pada yang mirip tumbuhan itu terdiri dari, mohon dimaklumi ya semua, ini jaringan sangat bermasalah sekali di sini. Lanjut, dan protista mirip tumbuhan itu dari Euglenophyta, Chrysophyta, Bacillophyta, dan ini dari 7 filum yang telah disampaikan oleh Irma tadi secara lengkap. Dan itu saja. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan kuis kepada Ananda semua. Apakah semuanya siap untuk mengikuti kuis? Halo?
Halo? Kita lanjut saja mengikuti kuis ya. Untuk waktu yang singkat ini kita langsung saja kuis ya. Apakah semuanya siap? Untuk soal yang pertama, siapa yang bisa menjawab langsung saja menjawab ya. Nanti untuk yang bisa menjawab ini Ibu tambahkan kepada nilai plusnya. Nah, langsung saja ya. Untuk kuis yang pertama, soal pertama, sebutkan pengertian dan ciri-ciri dari Kingdom Protista. Ibu berikan waktu sedikit, siapa yang bisa menjawab, tolong angkat tangan dan jawab langsung saja. Saya, Bu. Erna ya, silakan. Baik, Bu. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri dan pengertian protista. Protista adalah organisme yang bersifat autotrof, heterotrof, dan ada juga yang mendapatkan makanannya secara bervariasi, tergantung lingkungan. Dapat ditemukan di air tawar, air laut, dan bersimbiosis dengan makhluk lain. Ada protista selnya sudah mempunyai inti atau disebut dengan organisme eukariotik. Demikian dari saya, terima kasih. Kembalikan, Bu. Jawaban Erna ini sangat betul sekali dan tadi namanya cepat Erna Sinulinda ya. Ibu catat sebagai nilai plusnya. Terima kasih kepada Erna. Baik, soal kedua ini soal kuis yang kedua. Siap-siap untuk catat soal. Sebutkan klasifikasi dari Kingdom Protista. Siapa yang bisa menjawab langsung saja bersuara. Ya, Bu. Iya, Maulid. Silakan, Nak. Baiklah. Kingdom yang pertama itu ada klasifikasi protista mirip jamur. Terus ada klasifikasi mirip tumbuhan, terus protista mirip hewan. Nah, pada protista mirip jamur ini juga ada Misomycota, ada Crassiomycota, terus ada Olmycota, kemudian pada tumbuhan ada Eglonophyta, kemudian ada Chrysophyta, ada Pyrophyta, terus Rhodophyta, Pephyta, dan Chlorophyta. Pada hewan itu saja pesan dari saya yang dapat saya sampaikan, Bu. Wah, jawaban Maulid ini benar sekali. Dan yang jawabannya itu sangat rinci dan sangat lengkap. Kian Maulid mendapatkan nilai plus dari Ibu Maulid Ramanisa ya namanya. Baiklah, kita sudah melaksanakan pembelajaran dari ini secara runtut dari awal sampai akhir, dan Ibu juga sudah menjelaskan materi dan juga memberikan kuis kita pada hari ini. Mungkin kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan diharapkan lagi Ananda cukup aktif di dalam pelajaran ini. Untuk akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ucapkan terima kasih. Dan sebelum itu, Ibu lupa untuk tugas ada sudah Ibu bagikan di grup dan nanti bisa Ananda kerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Apakah semuanya bisa memahami? Apakah semuanya bisa mendengar? Bisa, Bu. Baik, Bu. Bisa, Bu. Ya, tugasnya sudah Ibu bagikan di grup ya. Silakan dilihat. Bu.